Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sobri SPD MPD selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah konsep dasar IPS. Nah, sesuai dengan tema yang kami dapatkan pada artikel kami, yakni mengenai konsep dasar geografi. Oleh karenanya, kami mengangkat sebuah judul, yakni peran pendidikan geografi melalui metode pembelajaran outdoor learning dalam membangun kesadaran di lingkungan siswa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, kita perkenalkan dulu ya anggota-anggota kelompok kami dari kelompok 2. Di sini ada saya Aulia Dirasarani sebagai moderator dengan NIM yakni E1E024168. Saya Anissa Sucilia Hermawan dengan NIM E1E024162. Saya Mbak Monika Octavia dengan NIM E1E02410078. Saya Cindy Aulia dengan NIM E1E02410084. Dan saya Denisa Emilia Firdaus dengan NIM E1E024186. Nah, teman-teman, itu dia tadi perkenalan dari kami kelompok 2. Selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan ya, yakni ada beberapa materi ataupun subbab-subbab yang akan kami bahas, yakni antara lain ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, ketiga ada metode penelitian, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Monika. Kepadanya disilahkan. Nah, baik teman-teman, pada bagian pendahuluan ini kita akan membahas apa itu pendidikan geografi. Jadi, pendidikan geografi itu sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Mengapa? Karena pendidikan ini berperan penting dalam membentuk kesadaran lingkungan dan karakter bangsa. Nah, di tengah-tengah tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem, pendidikan geografi tidak hanya mengajarkan tentang ruang dan tempat, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan. Nah, adapun tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pendidikan geografi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan para peserta didik dengan menggunakan metode pendekatan outdoor learning. Oke, setelah tadi pendahuluan yang sudah disampaikan oleh Saudari Monika, selanjutnya kita beralih ke kajian pustaka. Nah, apa saja sih yang akan kami bahas pada bagian kajian pustaka ini? Yang pertama, ada geografi, kemudian ada pendidikan geografi, selanjutnya ada outdoor learning, dan yang terakhir ada kesadaran lingkungan. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai geografi akan disampaikan oleh Saudari Monika. Kepadanya disilahkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu geografi. Nah, menurut Anggrenia, Priyandika, dan Rahmanto tahun 2022 mengatakan bahwa istilah geografi itu berasal dari kata Yunani, yaitu Gaia yang berarti bumi dan Graphon yang berarti mewakili, menggambarkan, atau melukiskan. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek bumi termasuk flora dan fauna, iklim, populasi, dan interaksi antar unsur-unsur tersebut. Nah, secara konseptual, geografi berarti ilmu kebumian atau ilmu mempelajari bumi, dan geografi merujuk pada letak atau kondisi suatu wilayah menurut kenyataan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti halnya flora dan fauna, iklim, populasi, dan interaksi yang melibatkan pemahaman persamaan dan perbedaan fenomena geosfer berdasarkan perspektif lingkungan, regional, dan ruang, serta memberikan gambaran tentang berbagai aspek permukaan bumi dan letak wilayah di dalamnya. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Denisa Emilia Firdaus. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada materi kedua yaitu pendidikan geografi. Di sini pendidikan geografi merupakan proses yang sangat penting karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku siswa terhadap ruangan. Siswa yang diajarkan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis agar peka terhadap karakteristik ruang di mana ia tinggal.
Lingkungan sekolah merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku spasial. Tujuan pendidikan geografi guna menanamkan sikap dan perilaku yang benar terhadap ruang hanya akan menjadi tujuan tanpa adanya metode penilaian yang tepat. Hasil belajar menunjukkan sikap spasial yang positif sehingga patut dijadikan indikator dalam menilai pembelajaran geografi. Perilaku siswa dengan ruang tidak boleh luput dari penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran geografi menurut Nur Laila dan Asti tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan geografi memiliki peran penting untuk membentuk sikap dan perilaku siswa terhadap ruang dengan mengajarkan pemikiran kritis dan analisis tingkat tinggi. Lingkungan sekolah berperan signifikan dalam pengembangan sikap apasial siswa. Metode penelitian yang tepat dibutuhkan untuk memastikan tujuan pendidikan geografi tercapai, di mana sikap spasial yang positif dapat menjadi indikator keberhasilan. Kemudian ada outdoor learning. Pendekatan outdoor learning adalah pendidikan yang berlangsung di luar kelas, memerlukan pengalaman dan mengharuskan siswa untuk berpartisipasi dalam tugas petualangan yang menjadi dasar aktivitas luar ruangan seperti hiking, mendaki gunung, dan berkemah. Pembelajaran di luar ruangan juga membantu menjelaskan dan menganalisis pembelajaran kontekstual. Dari hal tersebut dapat membantu mengembangkan keterampilan siswa, meningkatkan motivasi siswa menjadi sumber belajar yang beragam. Menurut Setio Rino Nunung Dwi pada tahun 2018. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan outdoor learning merupakan metode pembelajaran di luar kelas yang melibatkan pengalaman langsung melalui kegiatan petualangan, membantu siswa meningkatkan keterampilan, motivasi, dan pemahaman situasional, sehingga dapat menggunakan metode pendekatan outdoor learning. Peserta didik diharapkan untuk bisa melihat langsung kondisi alam yang akan dipelajari sesuai dengan tingkat keamanan siswa dan para siswa bisa langsung memiliki gambaran dan kepekaan terhadap lingkungan yang harus dijaga. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai kajian pustaka terakhir yaitu kesadaran lingkungan. Menurut Igriani, Feby, Pujawati, dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa kesadaran lingkungan adalah faktor utama dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Upaya meningkatkan kesadaran tidak hanya mencakup isu polusi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan perlindungan flora serta fauna langka, tetapi yang lebih penting adalah membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk mencintai tanah air dan lingkungan guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Dari beberapa kajian pustaka tadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan pendidikan geografi dengan kesadaran lingkungan itu sangat erat, mengingat geografi mempelajari tentang komprehensif aspek-aspek bumi, mulai dari bentuk permukaan bumi, kondisi iklim, hingga interaksi manusia dengan lingkungan. Melalui pembelajaran geografi, siswa dapat memahami pola dan proses alam serta mempelajari bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan pemahaman tersebut, pengajaran geografi bukan hanya sekedar pengetahuan tempat, namun merupakan sarana mengajarkan berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan pada artikel kami yaitu tentang penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif subjek atau topik yang diteliti. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan secara sistematis, akurat, sifat objek dan frekuensi yang diselidiki. Hasil penelitian deskriptif bersifat mendalam, menyeluruh, dan terperinci karena tidak hanya mencakup pokok persoalan saja, melainkan juga variabel-variabel lain yang relevan. Pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terkendali. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memulai dengan topik tertentu dan melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel topik tersebut untuk menciptakan gambaran yang akurat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan.
Jadi teman-teman, hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa metode pendekatan outdoor learning pada peserta didik sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan siswa. Siswa yang mengikuti pembelajaran di luar ruangan memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya konservasi. Pembahasan dalam artikel ini mendalami peran guru dan kurikulum yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan secara signifikan. Artikel ini menyarankan agar kurikulum geografi harus semakin fokus pada praktik konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Nah, teman-teman, dari keseluruhan pembahasan yang telah kami berikan, dapat kita simpulkan bahwa outdoor learning sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan siswa, karena dapat merasakan langsung dampak lingkungan. Oleh karena itu, pengajaran geografi melalui pendekatan outdoor learning tentu terbukti mendorong sikap dan perilaku pro lingkungan yang penting bagi keberlanjutan masa depan. Artikel ini juga memperdalam mengenai kurikulum geografi perlu diperkaya dengan nilai-nilai keberlanjutan dan praktik dunia nyata untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan yang lebih dalam di kalangan siswa. Nah, adapun saran yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, kami merekomendasikan penguatan kurikulum. Mengapa demikian? Karena materi dan kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan harus dimasukkan ke dalam kurikulum geografi yang berfokus pada praktik dunia nyata seperti proyek lingkungan yang memberikan pemahaman langsung tentang isu-isu konservasi dan lingkungan. Yang kedua, pelatihan guru. Guru harus mendapat pelatihan menyeluruh tentang metode pembelajaran di luar ruangan agar dapat membimbing siswa dengan baik dan memaksimalkan pembelajaran dengan fokus pada kesadaran lingkungan. Yang ketiga, fasilitas dan keamanan. Sekolah harus menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan luar ruangan yang aman sehingga siswa dapat merasa nyaman dan aman selama kegiatan pembelajaran di luar ruangan. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan lembaga lingkungan hidup. Kolaborasi antara sekolah dan lembaga lingkungan hidup atau komunitas lokal dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Misalnya dalam proyek penghijauan atau kampanye lingkungan hidup yang mana siswa berpartisipasi secara langsung. Baik teman-teman, dari beberapa penjelasan hingga pembahasan dan terakhir tadi ada kesimpulan yang dilakukan oleh teman saya, itu dinyatakan bahwa metode pembelajaran outdoor learning itu sukses dilakukan untuk membangun kesadaran siswa terhadap lingkungannya. Mengapa? Dikarenakan kami mengambil salah satu acuan penelitian yang dilakukan oleh Setiaroni pada tahun 2018 yang berjudul Pembelajaran Kontekstual IPA melalui Outdoor Learning di SD Alam Arido Semarang. Ini terjadi beberapa poin ya teman-teman. Poin pertama yakni pembelajaran kontekstual dengan menggunakan pendekatan outdoor learning dalam pembelajaran IPA di SD Alam Arido Semarang ini sudah bagus. Hal ini bisa dilihat dari penelitian bahwa pembelajaran kontekstual di SD Alam Arido sudah menerapkan 5 poin sistem pembelajaran kontekstual, yakni yang pertama menjalin hubungan yang bermakna, kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti, selanjutnya yakni mengadakan kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, dan yang terakhir yakni menggunakan asesmen autentik. Kemudian yakni poin selanjutnya yakni proses pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran IPA itu tidak hanya dilakukan dalam kelas ataupun indoor, tetapi juga outdoor ataupun di luar kelas. Ini juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yakni sumber daya manusia di SD Alam Arido Semarang sudah baik. Lingkungan di dalam sekolah itu dimanfaatkan guru sebagai lokasi pembelajaran IPA. Adapun lokasi-lokasi tersebut adalah kebun sekolah, aquaponik, area outbound siswa, lapangan, serta rumah panggung. Dan yang kedua yakni lingkungan di luar sekolah yang juga dijadikan sebagai alternatif lokasi pembelajaran IPA. Adapun lokasi-lokasi tersebut dibagi menjadi dua, yakni trekking dan outing. Lokasi-lokasi trekking yang biasa dimanfaatkan guru adalah hutan, sawah, dan perumahan. Sedangkan lokasi-lokasi outing yakni antara lain ada museum, kebun binatang, pabrik dan kertas, serta pabrik sosro.
Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Setiaroni tadi dapat kami menarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPA itu juga bisa disandingkan dengan pembelajaran kontekstual yakni geografi, di mana geografi itu bisa juga memanfaatkan alam-alam sekitarnya seperti gunung, sawah, kemudian lautan, dan lain-lain. Itu bisa dijadikan siswa sebagai tempat pembelajaran di outdoor ataupun luar kelas seperti itu. Baik teman-teman, itu dia tadi semua materi yang sudah kami paparkan dari kelompok 2. Jadi beberapa teori yang kami sampaikan tadi, ini dia referensinya, teman-teman bisa lihat. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi